kelas 2 atau kelas 3 tidak berarti tidak bisa bisnis. Kalau anak baca sekarang, anak-anak muda, ini dari anak SMA yang modalnya sangat sedikit, tapi bisa menjadi milioner. Sekarang perancang mode yang ada di Indonesia umurnya 15 tahun. Mohon maaf, dia tuna apa tidak bisa ngomong? Tuna rungu bicara, tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, tapi dia menjadi perancang mode untuk tingkat dunia. Umurnya baru 15 tahun. Karena kenapa? Ketekunan dan keseninya yang bagus. Nah, anak-anak sekalian sekarang ada kesempatan, ada instruktur, internet terbuka. Ya. Jangan pernah kalau browsing, jangan chattingnya, jangan cuma chatting main-main. Anda lihat bagaimana mode dan seterusnya. Oh, yang ramping, putih langgara, kurus tinggi, lala data, ya. Seperti apa? Anda berpikir harus berimajinasi seperti itu. Harus sering berimajinasi, sering memikirkan bagaimana membuat sesuatu yang bagus. Nah, kalau ini tidak pernah Anda latih, tidak pernah Anda coba, tidak pernah akan Anda maju. Anda bisa meraih sesuatu dengan kerja keras. Bukan Anda hanya diam, bersabar, berserah pada nasib. Tidak seperti itu. Ya. Karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau dia tidak bisa merubah diri sendiri. Anda sekarang ada di dalam panti. Besok keluar Anda punya panti yang lebih besar daripada panti sekarang. Mulai dari apa yang Anda punya, keterampilan yang Anda punya. Kembangkan itu. Kembangkan itu. Karena bisnis bukan milik Cina. Bisnis bukan milik orang Israel. Tapi bisnis milik semua orang. Dan orang Muslim tertinggal di situ. Orang Muslim tertinggal di situ. Arab Saudi punya minyak, cuma bisa minyak doang. Begitu minyaknya hilang, sudah. Punya Mekah, punya apa? Ka'bah. Nah, kita sebagai orang-orang generasi muda Muslim, bagaimana mengembangkan bisnis atau ekonomi Muslim? Mari kita kembali mulai diri kita masing-masing. Anda yang masih muda-muda, makanya kenapa kami dari dinas sosial mengambil anak SMA yang masih punya harapan jauh ke depan. Nah, ada laki-laki kan peserta, ada itu ya. Nah, apalagi laki-laki, Anda nanti jadi pemimpin, Anda harus mempunyai keterampilan, dibutuhkan dengan keterampilan. Perempuan sekarang banyak pengusaha yang dari perempuan. Kalau dulu sulit, ya, ibu-ibu bisa berkembang. Sekarang malah yang lebih banyak uangnya perempuan, Pak, ya. Lebih banyak begitu. Ya. Penghasilan saya sama istri saya juga banyak istri saya begitu ya. Lebih jago dia. Ya. Kalau saya cuma kerja doang, ibu jadi PNS, istri saya jadi PNS, ya juga bisnis begitu. Jadi urusan bisnis saya agak ngerti sedikit, Bu, ya. Kebetulan istri saya suka bisnis, saya juga ngajar mata kuliah hukum bisnis, walaupun hanya hukumnya begitu, ya, dan pengantar bisnis. Jadi adik-adik sekali lagi, apa yang harus Anda lakukan sekarang adalah semangat untuk melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Nil parentibus arbum, tidak ada yang susah bagi yang mau. Semua bagaimana niat kita. Kalau kita mau melakukan sesuatu pasti berhasil dengan baik. Contoh Terikul Janda yang saya tahu katanya yang luar, dulunya hanya kontrakan satu, Pak, ya. Sekarang sudah berkembang sekian besar. Karena kenapa? Keuletan, kemampuan memanage kegiatan dengan baik. Nah, anak-anak sekalian, tugas Anda sekarang adalah belajar dan mengembangkan kemampuan yang Anda miliki. Kalau tidak ada pernah belajar, tidak mau belajar, tidak pernah mau mencoba, jangan pernah mimpi Anda menjadi pengusaha yang sukses. Jangan pernah mimpi Anda menjadi orang yang maju. Tapi Anda harus belajar, mencoba. Kalau bahasa bisnisnya trial and error, lakukan itu. Nah, untuk itu sekali lagi saya mohon kepada para pengurus yayasan bisa memberikan bimbingan, arahan kepada mereka sehingga mereka bisa mengembangkan bakat dan kemampuannya dengan baik, sehingga hasil pelatihan ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baik. Mohon maaf saya tidak bisa mengikuti dari awal pelatihan ini. Saya agak sedikit mengerti tentang bagaimana melakukan pelatihan, ya, tidak terlalu banyak saya mengerti. Kebetulan disertasi saya masalah pelatihan.
Jadi kalau nanti pelatihan strukturnya begini-begitu, saya tahu, oh ini maju apa enggak begitu, ini benar apa enggak begitu ya. Tapi sementara saya lihat ya sudah agak sesuai dengan teori begitu Bu, karena saya tidak pernah praktek teori saja begitu Bu ya. Lebih banyak pada teorinya. Nah, sekali lagi anak-anak sekalian, manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya sebagai rasa syukur akan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur adalah bagaimana memanfaatkan yang telah diberikan oleh Allah dengan semaksimal mungkin. Jangan sia-siakan kesempatan yang sudah Anda raih ini. Belum tentu orang lain memberi kesempatan seperti ini. Anda sekarang oleh Allah diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan ini. Manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Niatkan ini adalah sesuatu yang bisa bermanfaat bagi diri kita. Kedepannya bisa bermanfaat untuk teman kita, untuk keluarga kita, dan masyarakat sekitar kita. Kenapa saya katakan bermanfaat yang lain? Kalau Anda sudah punya kemampuan, Anda sudah punya keterampilan, tolong juga sebarkan pengetahuan dan keterampilan itu pada yang lain, sehingga ilmu ini adalah terus mengalir menjadi ilmu yang bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan kepada Bapak sekalian, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Ridho Jannah yang telah memfasilitasi kegiatan ini, dan mudah-mudahan ini bisa semua bisa berjalan dengan baik dan dimanfaatkan oleh anak-anak sekalian dengan baik pula. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan keterampilan penjahit lanjutan di Kota Bekasi tahun 2011 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.